Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bicara soal kacamata hitamnya. Kacamata kuning. Jadi penulis sekarang kalau ya baik siang ataupun malam terusan pakai kacamata kuning. Nah, penulis ini sangat merekomendasikan kacamata kuning. Ya, nggak cuma untuk mengurangi silau, ya, karena kalau pakai kacamata kuning jadi nggak silau. Nggak cuma untuk kesehatan mata, karena memang kalau mata itu terpampang cahaya biru bakal ya penyakitan katarak dan seterusnya. Nah, ada satu lagi fungsi yang menurut penulis itu luar biasa ya. Yaitu apa? Mengurangi mata rabun, terutama rabun jauh ya. Kalau rabun dekat itu hubungannya dengan ya kekuatan ototnya mata atau kontraksinya mata. Itu hubungannya wis dengan umur ya. Nah, tapi kita ngomong soal rabun jauh. Kan aneh ya, aneh mengapa kok bisa orang itu makin tua makin rabun jauh ya, karena pandangan jarak jauh itu terjadi ketika mata itu rileks, ketika lensa itu rileks. Jadi kalau lihat dekat itu perlu membuat otot-otot lensa mata itu kontraksi ya. Ototnya itu bekerja. Kalau pandangan jauh, ototnya itu rileks. Nah, rabun jauh dialami tidak hanya oleh orang tua saja kan, yang muda-muda pun mengalami. Jadi kalau rabun dekat itu hubungannya dengan umur, kalau rabun jauh enggak. Rabun jauh hubungannya dengan kebiasaan katanya. Kalau sering membaca dekat dan macam-macam. Nah, penulis ini menurut penulis ya, rabun jauhnya jadi berkurang. Jadi lebih baik daripada ketika awal kerja dulu. Jadi dulu penulis di base depan ya, bisa kelihatan ada base. Itu baca plat nomornya base depan aja nggak bisa. Kalau sekarang L7017A, sekarang bisa. Jadi ada peningkatan minus ya. Kalau untuk rabun jauh ada peningkatan sehingga mata itu berkurang minusnya. Kalau nggak salah dulu penulis itu didiagnose kiri 1 kanan setengah atau berapa lah. Tapi mestinya lebih parah dari itu karena itu ukurannya SMA. Waktu sudah kerja nggak mau pakai kacamata. Tapi yang terjadi itu, jadi penulis sekarang matanya nggak serabun dulu, malah lebih jelas. Dan ini terjadi semenjak penulis selalu pakai kacamata kuning kalau berkendara. Jadi kacamata kuning bisa membantu mengurangi minus. Nah, ini kan tentu luar biasa ya. Terus teorinya kayak apa sih? Penjelasannya apa sih? Kan penulis cuma ngomong soal buktinya dulu ya, hasilnya dulu. Mengapa Pak mata minus itu jadi bisa membaik kalau pakai kacamata hitam, kacamata kuning? Nah, ini menurut penulis ada hubungannya dengan spektrum cahaya. Jadi dijelaskan bahwa mata itu lensanya akan lebih fokus
kalau cahayanya kuning. Jadi cahaya merah itu akan terlalu dekat ya, membuat difraksinya lensa itu lebih banyak. Cahaya biru membuat cahayanya membaur, blaur gitu ya. Jadi kita secara natural itu paling sensitif, paling peka, paling normal, paling sempurna ketika cahayanya itu, spektrum cahayanya adalah cahaya matahari. Kalau spektrum cahaya sendiri untuk hubungan kesehatan sudah ada sendiri ya, jadi makanya ada khusus lampu dengan spektrum yang sama dengan sinar matahari, itu ada sendiri, dijual sebagai lampu kesehatan. Tapi kita hubungannya enggak dengan itu. Tapi kita bahas soal difraksinya, antara beda fokus cahaya warna kuning dan cahaya warna biru. Nah, mengapa kok orang bisa jadi nggak normal lagi? Jadi kalau orang normal, orang itu akan nggak sensitif terhadap warna biru atau terutama warna putihnya lampu LED ya, khusus spesial LED. Kalau halogen, kalau xenon, kalau xenon beda lagi. Kalau halogen itu punya itu nggak terlalu peka. Yang terutama itu LED ya, xenon juga nggak terlalu parah, terutama itu lampu LED. Desain lampu LED itu membuat warna putihnya mempunyai spektrum cahaya biru atau ultraviolet yang sangat ekstrim ya. Jauh lebih tinggi daripada warna-warna lain. Nah, orang kalau sudah tua, sudah mulai kena penyakitan, itu bakal jadi lebih sensitif terhadap warna biru. Jadi disebut itu karena efek ultraviolet. Ya, jadi istilahnya makin lama makin parah lah. Orang sering terpapar lampu ultraviolet atau warna birunya lampu LED, itu akan jadi katarak, jadi penyakitan, jadi makin sensitif warna biru. Dan semakin sensitif warna biru, itu ya makin parah lagi lah. Gejalanya adalah kalau kena pancaran lampu LED atau lampu kendaraan lain ya, bahkan yang lampu halogen pun, lampu bolam pun ya, terang sedikit sudah silau. Jadi cirinya orang itu mudah silau, pandangannya gelap gitu. Kena pancaran sinyal sedikit aja sudah gelap mata, istilahnya kayak gitu. Itu cirinya. Jadi ya itu nggak ada hubungannya dengan umur, tapi hubungannya dengan paparan sinar ultraviolet. Nah, penulis dulu termasuk orang yang silau dengan lampu warna putih itu. Mau lampu halogen kayak lampu LED, terutama lampu LED ya. Jadi lihat dari spion, wah sensitif banget. Apalagi kalau berlawanan arah. Penulis itu paling benci motor-motor Honda, karena ya motor Honda itu kan desainnya ngawur ya. Motor bawaan pakai lampu dekat pun kadang menyilaukan, apalagi kalau pakai lampu jauh, langsung pas kena mata.
Ya itulah kebodohan desainnya. Tapi ya sih tetap dipuji, insinyurnya pinter dari ini. Ya enggak lah kalau yang kayak begitu ya, insinyurnya gak pinter ya. Padahal pakai sendirian, lampunya nyentrong ke wajah. Wis jelas desainernya ngawur. Apalagi kalau pas boncengan, wah wis makin banyak sinar lampunya. Karena kan kalau boncengan belakang makin rendah, yang depan nggak dibebani, makin tinggi, makin nyorot ke atas lampunya kalau boncengan. Kalau Yamaha sebaliknya, kenemenen. Kalau Yamaha NMAX ini contohnya, pertama dapat motor itu lampu nyorotnya terlalu ke bawah, baru setelah penulis arahkan agak ke atas, jadi sekarang itu terang, super terang lah ya. Ya kalau yang merasa NMAX nya lampunya kurang terang, rubah ketinggian lampunya agak tinggi kan, dijamin terang. Lihatlah, lihat sendiri lampunya terang, mestinya kelihatan di kamera. Sampai mana tadi? Yang jelas dulu wis silo, sangat silo sekali. Terus kemudian baca-baca, terus makin ketakutan, terus ya wis akhirnya memutuskan pakai kacamata kuning. Mungkin ya ada yang promo, oh kacamata anti ultraviolet gitu ya, kacamata berkendara sinar ultravioletnya bisa difilter. Gak ngurus, penulis beli kacamata kuning, cari yang kuningnya kuning bener-bener kuning ya, karena ada juga yang merah. Nah ternyata ya, yang penulis temukan pertama pakai kacamata kuning itu berbeda ya dari yang diomongkan orang-orang. Mungkin kepikiran, oh kalau pakai kacamata kuning semua jadi kelihatan kuning. Enggak ya, enggak. Memang warna kuning jadi lebih menyorot, tapi warna-warna lain kita juga akan bisa tetap deteksi. Kita masih akan tetap lihat warna hijau, warna biru, warna merah, tetap bisa lihat. Hampir nggak ngerasa perbedaannya daripada ketika nggak pakai kacamata. Jadi masih bisa seperti normal lah gitu. Cuma mungkin ada bedanya. Seperti misalnya lampu LED ya, lampu motor atau mobil yang pakai LED, kelihatan jadi beda. Warna lampu LED nggak lagi terlihat putih ya, tapi terlihat hijau jelek gitu ya. Jadi lampu motor atau mobil yang pakai LED jadi kelihatan jelek, nggak wah gitu, tapi jadi hijau jelek, hijaunya hijau jelek. Nggak bisa jelaskan hijau jelek sendiri, tapi silakanlah pakai kacamata kuning sendiri untuk bisa tahu. Tapi jadi jelek lah. Nah terus berhubungan dengan itu, yang penulis amati kemudian adalah penulis jadi nggak mudah silau lagi. Bukan karena pakai kacamata, tapi sudah secara normalnya pun jadi nggak silau lagi. Jadi walau misalnya kelupaan nggak pakai kacamata, sudah nggak mengalami silau lagi. Padahal dulu sempat mudah sekali silau, tapi setelah sering pakai kacamata kuning jadi nggak silau lagi. Nah penulis kemudian mengamati, nggak cuma nggak silau lagi, tapi juga jadi jadi makin jelas ya, makin berkurang rapunya. Ya tentu nggak terjadi dalam waktu bulanan gitu ya, tapi mungkin tahunan. Jadi kok lama-lama aku makin bisa lihat makin jauh ya. Dulu jarak cukup jauh, sekitar ya 5 meteran gitu,
lihat plat nomor burung sekarang kok sudah jadi makin tajam. Nah, teori penulis adalah ketika orang sering terpapar warna LED ya, LED putih, sinar ultravioletnya lampu LED, maka respon dari tubuh adalah membuat mata jadi lebih sensitif terhadap warna itu. Lebih sensitif terhadap warna itu efeknya adalah membuat orang itu jadi lebih mudah silau. Terus kemudian jadi rabun jauh terutama. Nah, dengan pakai kacamata kuning, mata itu dipaksa untuk lebih terima dengan warna kuning. Warna kuning yang membuat ya mata itu jadi seperti alami gitu, karena warnanya sudah lebih mirip dengan warna sinar matahari. Jadi karena warnanya sudah pas dengan warna alami, jadi mata bisa lebih fokus, karena warna kuning itu merupakan warna di mana mata itu bisa fokus paling jelas. Nah, jadi pengalaman penulis itu ya. Jadi penulis betul-betul sangat merekomendasikan pakai kacamata kuning. Penulis nggak tahu apakah yang pakai kacamata anti ultraviolet, kacamata anti silau, kacamata berkendara yang harganya jutaan itu apakah bisa membuat mata itu kembali pulih. Tapi yang penulis tahu jelas bahwa mata penulis sekarang sudah nggak terlalu minus ya. Sudah mendekati normal lah ya. Karena memang ya matanya sudah terlalu lama ya kebiasaan diarahkan pakai sinar yang merusak mata. Mulai dari zamannya lampu TL itu ya mungkin ya. Jadi makin banyak orang yang rabun jauh. Karena mata dipaksa untuk lihat cahaya ultraviolet, cahaya yang nggak sehat. Dan dulu kan orang itu disuruh tidur segera ya, nggak boleh tidur malam-malam. Tapi sekarang kan orang tidur malam-malam kena pancaran lampu LED, kena pancaran lampu TL, fluorescent light ya, CFL. Itu rasanya yang membuat mata menjadi rabun jauh. Jadi rekomendasi banget lah pakai kacamata kuning. Nah, untuk mereka yang jarang di jalan ya, untuk mereka yang nggak sepeda motoran atau nggak naik mobil gitu ya, usahakan beraktivitas pakai kacamata kuning lah. Mau kerja di depan layar monitor atau nonton TV, lihat HP, itu lebih baik pakai kacamata lah, pakai kacamata kuning. Mungkin ada yang ngomong kan lebih baik kalau HP-nya itu pakai reading mode yang secara software dibuat warnanya jadi kuning, atau beli screen protector yang anti ultraviolet yang otomatis membuat layarnya jadi lebih kuning. Untuk monitor juga ada mode warna kuning, untuk TV juga ada. Tapi menurut penulis ya lebih baiklah pakai kacamata kuning, karena ya sekarang ini wes zamannya musim lampu LED ya, lampu yang warnanya wes merusak mata. Jadi ya kalau mau aman ya pakai kacamata kuning lah kalau memang beraktivitas.
yang kira-kira membuat meluangkan banyak waktu. Toh model kacamata kuning sekarang banyak. Kalau nggak bisa dapat kuning, yang amber lah, yang merah, yang lebih ke jingga gitu ya, no problem lah. Tapi penulis lebih rekomendasi warna kuning ya. Kalau sudah kepake, tetap kok warna itu kelihatan normal. Masih bisa membedakan warna biru dan warna hijau misalnya ya. Kita nggak ngomong soal bahasa ya, tapi kita bisa lihat beda warna biru dan hijau ya. Ya wes lah, itu aja ya. Intinya penulis yakin pakai kacamata kuning bisa membantu mengembalikan kesehatan mata. Kalau misalnya sudah pakai kacamata, ada yang jualan clip on ya, yang bisa dipasangkan di kacamata yang sudah dipakai. Banyak loh ya sekarang yang matanya jadi rabun jauh di usia muda. Bahkan anak penulis sudah kena. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.